pasar murah di Sperdak Balangan di Desa Gulinggang laris manis diserbu warga. IBI Balangan gelar Raker Cap dan HUT ke-73 tingkatkan peran bidan dalam krisis iklim. GOW Balangan gelar sosialisasi dorong peran perempuan dalam politik. Berbagi praktik baik di MKKS SMP Kalsel 2024, Balangan siap majukan pendidikan. SMP Negeri 4 Paringin jadi pusat diskusi MKKS, bahas Paldik hingga isu PPDB. GOW Balangan gelar sosialisasi pencegahan pernikahan anak usia dini di SMPN 1 Halong. Atasi kemiskinan ekstrim, Desa UKM TK Balangan serahkan bantuan alat produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya, Bella Kira Rendra, berikut batarbangan selengkapnya. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan kembali mengadakan kegiatan pasar murah di Desa Gulinggang, Kecamatan Juwai, Kamis 18 Juli 2024. Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Kabupaten Balangan kembali mengadakan kegiatan pasar murah di Desa Gulinggang, Kecamatan Juwai, Kamis 18 Juli 2024. Kegiatan ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat yang memanfaatkan kesempatan untuk membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Kepala Bidang Kemeteorologian Stabilitas Harga Kabupaten Balangan, Misri Nawati menjelaskan bahwa barang-barang yang disediakan seperti tepung, minyak goreng, dan gula laris manis di pasaran. Alhamdulillah hari ini lebih cepat habis tuh tepung lah Pak. Kalau minyak, gula persediaan kami memang banyak membawa kayak itu nah. Lebih lanjut, Misri Nawati menambahkan bahwa persediaan barang di pasar murah selalu disiapkan dengan koordinasi yang baik. Beda, yang jelas lah Pak, kami sesuai dengan biasanya koordinasi juga dengan pembakal, kepala desa, jumlah kakak, jumlah penduduknya. Untuk penentuan tempat sendiri Bu, itu memang dari surat dari desa atau memang dari Disperindak sendiri yang memilih? Ada permohonannya Pak? Iya, biasanya permohonan dari desa ada, penentuan memang pengendalian inflasi dan stunting ada. Sementara itu Kepala Desa Gulinggang, Sugionor turut mengapresiasi dukungan dari pemerintah daerah terutama kepada Bupati dan Ketua Tim Penggerak PKK Balangan yang telah menyetujui adanya kegiatan pasar murah tersebut. Menurut Sugionor, antusiasme masyarakat sangat tinggi tidak hanya dari Desa Gulinggang, tetapi juga dari desa-desa tetangga seperti Desa Hamarum dan Sungai Batung. Kami biasa lewat pengumuman di masjid-masjid dan juga ada yang langsung lewat ambulan kami sosialisasinya. Seminggu sebelumnya sudah kami bilang kepada masyarakat bahwa ada nanti pasar murah di desa kita. Hal ini menunjukkan bahwa pasar murah tersebut sangat bermanfaat bagi banyak pihak dan diharapkan dapat terus dilaksanakan di masa mendatang untuk membantu meringankan beban masyarakat. Nanda Yuliarti dan juru kamera Masyitah melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Balangan menggelar rapat kerja cabang dan hari ulang tahun Ikatan Bidan Indonesia ke-73 di Mahligai Mayang Maurai, Paringin, Sabtu 20 Juli 2024. Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Kabupaten Balangan menggelar rapat kerja cabang atau Rakercap dan hari ulang tahun atau HUT IBI ke-73 di Mahligai Mayang Maurai, Paringin, Sabtu 20 Juli 2024. Acara ini mengusung tema peran bidan dalam sistem ketahanan nasional pada krisis iklim melalui sinergi dan kolaborasi. Krisis iklim dianggap sebagai ancaman dan tantangan yang harus diatasi melalui sinergi dan kolaborasi, membangun jaringan untuk menciptakan iklim saling mendukung dan memotivasi sesama bidan.
Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Balangan, Ahmad Nasai, perwakilan Ketua DPD IBI Provinsi Kalimantan Selatan Rusmiati Agustina, Ketua IBI Kabupaten Balangan Yuliani, serta para bidan se-Kabupaten Balangan. Dalam arahannya, Rusmiati Agustina menyatakan bahwa bidan memiliki peran strategis sebagai kekuatan inti dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, termasuk pelayanan keluarga berencana. Rusmiati juga menjelaskan pentingnya peran bidan dalam penanganan stunting untuk mewujudkan generasi bangsa yang sehat dan berkualitas. Bidan dianggap sebagai ujung tombak dalam meningkatkan derajat kesehatan ibu hamil, bayi, dan balita. Sementara itu, Kepala DP3AP2KB Balangan, Ahmad Nasai, menegaskan bahwa penanganan stunting harus dibenahi bersama. Bella Kirarendra dan juru kamera Nadia melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Untuk mendorong peran perempuan dalam politik, GOW Kabupaten Balangan mengadakan kegiatan sosialisasi di Aula Kantor Kecamatan Paringin, Selasa 23 Juli 2024. Gabungan Organisasi Wanita GOW Kabupaten Balangan mengadakan kegiatan sosialisasi peran perempuan dalam politik di Aula Kantor Kecamatan Paringin, Selasa 23 Juli 2024. Kegiatan ini dibuka oleh Ketua GOW Kabupaten Balangan Megawati Ulfa Sufiani, dihadiri oleh 13 organisasi yang berada di Kabupaten Balangan, serta menghadirkan narasumber dari Sekretaris DPRD Kabupaten Balangan Haji Tamrin. Dalam sambutannya, Megawati Ulfa Sufiani menyampaikan bahwa politik masih sering dikaitkan dengan kaum laki-laki yang menonjolkan berbagai kelebihan maskulinnya. Sementara itu, peran politik kaum perempuan seringkali hanya dianggap sebagai pelengkap untuk memenuhi kuota 30% sesuai dengan amanat pasal 245 dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dengan digelarnya sosialisasi ini, Ketua GOW Kabupaten Balangan berharap dapat membuka mata perempuan di Kabupaten Balangan agar lebih bijak dalam memilih dan termotivasi untuk berpolitik guna memajukan pembangunan. Alhamdulillah, hari ini kegiatannya berjalan lancar dan dihadiri oleh 13 organisasi kabupaten yang berada di Kabupaten Balangan. Hari ini dengan kegiatan seperti ini tentunya memotivasi bagi kaum perempuan untuk berpolitik yang sehingga untuk memajukan pembangunan lewat kaum perempuan, karena perempuan dalam berpolitik itu sangat minim untuk di Kabupaten Balangan, sehingga kami melakukan sosialisasi ini untuk memacu atau menambahkan motivasi atau wawasan untuk kedepannya. Sementara itu, Sekretaris DPRD Balangan Haji Tamrin menyampaikan bahwa selain faktor keterlibatan perempuan itu sendiri, faktor pemilih juga merupakan hal yang krusial. Calon legislatif baik perempuan maupun laki-laki harus memiliki strategi yang baik agar dapat mengkampanyekan diri di depan pemilih. Tamrin juga menekankan bahwa perempuan memiliki peran aktif dalam proses pilkada untuk bersama-sama menciptakan Balangan yang kondusif, dan berharap GOW tetap solid menjadi mitra pemerintah Kabupaten Balangan dan menjadi bagian penting dari sistem pemerintah di Balangan. Bella Kirarendra dan juru kamera Muhammad Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Kabupaten Balangan menjadi tuan rumah musyawarah kerja Kepala Sekolah SMP Provinsi Kalimantan Selatan 2024 yang berlangsung di Wisata Berkuda Al-Fatah Stable, Kecamatan Batu Mandi, Rabu 24 Juli 2024. Kabupaten Balangan menjadi tuan rumah Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau MKKS SMP Provinsi Kalimantan Selatan 2024 yang berlangsung di Wisata Berkuda Al-Fatah Stable, Kecamatan Batu Mandi, Rabu 24 Juli 2024. Kegiatan dihadiri oleh 60 orang dari 12 kabupaten dan 26 orang dari Kepala SMP Kabupaten Balangan dengan rangkaian acara berbagi praktik baik tentang implementasi kurikulum merdeka atau IKM dari perwakilan Banjarbaru, Tabalong, Kota Baru, dan Balangan. Setiap perwakilan menyampaikan praktik baik selama 20 menit. Mewakili pemerintah daerah, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Kabupaten Balangan, Rafiul Amal menyatakan apresiasinya terhadap kegiatan MKKS
yang berlangsung dari 23 hingga 25 Juli 2024. Kabupaten Balangan kebetulan tahun ini, tepatnya di bulan Juli, menjadi tuan rumah musyawarah guru musyawarah kepala SMP se-Kalimantan Selatan mulai tanggal 23 sampai tanggal 25 Juli 2024. Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini karena kegiatan ini menjadi ajang untuk saling berbagi pengalaman, praktek menarik, dan berbagi inovasi macam-macam lah, ilmu pengetahuan dan pengalaman. Kami sangat mengapresiasi ini. Rafiul menambahkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan sangat mendukung terhadap kegiatan MKKS tersebut dan bangga menjadi tuan rumah. Dan kami sebagai wakil dari pemerintah Kabupaten Balangan, yaitu Dinas Pendidikan, sangat mendukung kegiatan ini dan bangga menjadi tuan rumah pada kali ini. Sementara itu, Ketua Pelaksana MKKS, Ahmad Dianto, menyampaikan bahwa kegiatan diadakan di 3 lokasi, yakni Mahligan Mayang Maurai, Wisata Al-Fatah Stable, dan SMP Negeri 4 Paringin. Ia menambahkan kegiatan berbagi praktik baik bertujuan untuk menerapkan hal-hal positif dari sekolah lain dengan metode ATM atau amati, tiru, dan modifikasi. Ahmad Dianto juga berharap dengan rangkaian kegiatan berbagi praktik baik ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran di Provinsi Kalimantan Selatan. Berbagi praktek baik IKM itu supaya nanti bisa diterapkan dan dibawa apa yang bagus dari sekolah lain, dari kabupaten lain bisa diterapkan di sekolah kita dengan menggunakan rumus ATM, ya, amati, tiru, dan modifikasi. Mudah-mudahan dengan adanya berbagi praktek baik ini bisa meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas pendidikan yang ada di satuan pendidikan masing-masing. Abdul Halim dan juru kamera Nadia melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. SMP Negeri 4 Paringin, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan menerima kunjungan kegiatan musyawarah kerja Kepala Sekolah SMP Provinsi Kalimantan Selatan Rabu 24 Juli 2024. SMP Negeri 4 Paringin, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan menerima kunjungan kegiatan musyawarah kerja Kepala Sekolah atau MKKS SMP Provinsi Kalimantan Selatan Rabu 24 Juli 2024. Penampilan tari lengkap membunga yang dibawakan siswi SMP Negeri 4 Paringin turut menyambut para peserta MKKS menunjukkan kebolehan mereka di bidang seni tari. Acara yang dihadiri oleh para kepala sekolah SMP se-Kalimantan Selatan ini membahas beberapa agenda utama mengenai kalender pendidikan atau Kaldik hingga isu penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Ketua MKKS Provinsi Kalimantan Selatan, Guntaryadi, menekankan pentingnya menyatukan persepsi terkait Kaldik di seluruh Kalimantan Selatan, terutama mengenai libur tahun ajaran baru. Jadi dengan adanya MKKS Provinsi ini kita mencoba untuk menyatukan persepsi hal-hal apa saja yang sekiranya kita bisa samakan untuk di seluruh Kalimantan Selatan, khususnya di jenjang SMP, agar nantinya terutama waktu libur tahun ajaran baru, ya, pada saat libur tahun ajaran baru dan masuk kembali di tahun ajaran baru. Isu PPDB juga menjadi sorotan utama dalam pertemuan kali ini. Guntaryadi mengakui bahwa sistem zonasi menjadi kendala, terutama dalam meningkatkan jumlah siswa di sekolah reguler. Nah, ini juga jadi PR bagi PPDB ini, dan juga kemarin kita mencoba untuk meningkatkan jumlah siswa di sekolah reguler, karena kita tahu masyarakat kawasannya religiositasnya tinggi, sehingga sekolah-sekolah yang diminati oleh orang tua banyak sekolah yang berbasis agama. Jadi mereka ingin sekali orang tua itu agar anaknya agamanya kuat. Sekolah reguler muatan agamanya dianggapnya kecil. Nah, bagaimana kita berupaya agar sekolah reguler ini juga masalah agamanya juga kita tingkatkan, dan juga masalah daya tarik yang lain, sehingga minat orang tua itu kembali percaya dengan sekolah reguler. Terpisah Kepala SMP Negeri 4 Paringin, Murjiah merasa bangga karena sekolahnya terpilih untuk menjadi tuan rumah kegiatan ini.
Alhamdulillah kami sangat bersyukur kawan-kawan dari MKKS Provinsi Kalimantan Selatan bisa berkunjung ke SMP 4 Paringin, di mana kami bisa memperkenalkan sekolah kami, kegiatan-kegiatan kami di sini yang alhamdulillah dipercaya oleh kawan-kawan dari Kabupaten Balangan, sekolah SMP 4 lah yang terpilih di sini. Alhamdulillah luar biasa, mudah-mudahan memotivasi kami para guru agar bisa lebih baik lagi di dunia pendidikan. Pada akhir acara, kegiatan dilanjutkan dengan pelepasan dan penyerahan piagam kepada peserta kegiatan MKKS sebagai tanda penghargaan atas partisipasi aktif mereka dalam musyawarah kerja ini. Setiap peserta juga diberikan kenang-kenangan apresiasi dan kontribusinya dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kalimantan Selatan. Nanda Yuliarti dan juru kamera Abdul Halim melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dalam rangka mencegah terjadinya pernikahan anak usia dini, Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Balangan mengadakan sosialisasi di SMP Negeri 1 Halong, Kecamatan Halong, Rabu 24 Juli 2024. Dalam rangka mencegah terjadinya pernikahan anak usia dini, Gabungan Organisasi Wanita atau GOW Kabupaten Balangan mengadakan sosialisasi di SMP Negeri 1 Halong, Kecamatan Halong, Rabu 24 Juli 2024. Acara dihadiri oleh perwakilan dari GOW Balangan, Syahriah, Kepala SMP Negeri 1 Halong, narasumber, serta para murid. Dalam sambutannya, Syahriah menekankan pentingnya pencegahan pernikahan anak usia dini. Menurutnya, anak-anak yang menikah pada usia dini rentan mengalami kesulitan akses pendidikan, kualitas kesehatan yang buruk, kekerasan, serta hidup dalam kemiskinan. Alhamdulillah hari ini telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi pencegahan pernikahan anak usia dini di SMP Negeri 1 Halong. Untuk antusias muridnya gimana, Bu? Kalau dilihat tadi muridnya sangat antusias dan bersemangat untuk mengikuti sosialisasi pada hari ini, di mana mereka sangat aktif dalam mengikuti acara sosialisasi tersebut. Ini kan Bu di SMP 1 Halong, mungkin ke depan ada di mana lagi? Ini sudah kami programkan setiap tahun, mudah-mudahan nanti tahun depan 2025 bisa di SMP yang lain lagi. Untuk ini tahun ini Kecamatan Halong 2. Nah, lalu harapan kami adalah semoga anak-anak itu bisa menyimak dengan baik dan menambah wawasan mereka tentang pengetahuan masalah pernikahan, pencegahan pernikahan anak usia dini. Jadi mudah-mudahan mereka dengan pengetahuan ini bisa membentengi diri karena sudah tahu, jadi bisa mencapai tujuan yang kita inginkan, yaitu mencegah pernikahan anak usia dini. Ia juga mengapresiasi antusiasme siswa-siswi SMP Negeri 1 Halong yang sangat aktif dalam mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut. Syahriah berharap kegiatan ini dapat menambah wawasan para murid tentang pencegahan pernikahan anak usia dini. Sementara itu, Mas Liana mewakili Kepala SMP Negeri 1 Halong juga mengucapkan terima kasih kepada GOW Balangan atas kegiatan yang sangat bermanfaat ini. Mas Liana sangat mengapresiasi upaya GOW dalam menyasar kelas 9 yang memasuki usia pra-remaja dan berharap kegiatan serupa dapat digelar di masa mendatang. Pemerintah daerah khusus yang bidangnya memberikan arahan kepada anak-anak sehingga mereka mengetahui tentang bagaimana tentang usia pernikahan dini yang kematangannya untuk melaksanakan pernikahan, dan itu sangat bermakna bagi sekolah khusus yang kelas 9 yang memasuki pra-remaja gitu, Pak. Terus untuk antusias muridnya gimana Bu tadi? Sangat antusias, sangat antusias. Ya apalagi tadi dikasih dengan apa itu? Games. Ya, game. Oke, terakhir Bu, ya mungkin harapannya? Ya harapannya bukan hanya sekedar kali ini aja dari pihak tersebut memberikan arahan kepada pihak anak-anak yang memasuki usia pernikahan, ya moga-moga dari pihak terkait itu bisa lebih lanjut untuk
berkoordinasi atau memberikan arahan kepada anak-anak didik ya. M. Andre Maulana dan juru kamera Masyita melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dalam rangka penanganan kemiskinan ekstrim, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan menyerahkan bantuan peralatan menjahit, perbengkelan, dan tata rias di Aula DK UKM TK Kecamatan Batu Mandi, Kamis 25 Juli 2024. Dalam rangka penanganan kemiskinan ekstrim, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja atau DK UKM TK Kabupaten Balangan menyerahkan bantuan peralatan menjahit, perbengkelan, dan tata rias di Aula DK UKM TK Kecamatan Batu Mandi, Kamis 25 Juli 2024. PLT Kepala DK UKM TK Balangan, Abdurrahman Arahimi menyampaikan untuk bantuan yang diberikan berupa mesin jahit untuk 21 orang, alat perbengkelan 11 orang, dan alat tata rias untuk 1 orang. Jadi pada hari ini kami menyerahkan bantuan berupa mesin jahit, alat perbengkelan, dan tata rias yang untuk jumlah mesin jahit itu ada 21 buah, kemudian perbengkelan itu ada 11 buah, 11 orang, kemudian untuk tata rias itu 1 orang. Jadi sebenarnya kegiatan ini lanjutan dari kegiatan penyerahan bantuan penanganan ekstrem dari Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja dalam rangka penanganan kemiskinan ekstrem. Kemarin sekitar 2 bulan yang lalu kami juga menyerahkan bantuan kepada 40 UKM. Nah, yang kemudian pada hari ini untuk perbengkelan, untuk menjahit dan tata rias. Jadi tindak lanjutnya sendiri Pak untuk penerima ini ke depannya seperti apa? Setelah mendapat ini apakah ada monitoring tadi kan Pak ya? Ya. Itu seperti apa? Ya, nanti kami dari dinas melalui BLK akan memantau penggunaan dari bantuan tersebut. Jadi setiap triwulan insya Allah Pak, setiap triwulan kami akan pantau. Jadi agar bantuan ini dipergunakan dan tidak disalahgunakan. Mungkin dari Pak Kabit ada arahan Pak? Dia menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan lanjutan dari program penanganan kemiskinan ekstrim yang dilaksanakan 2 bulan lalu, di mana DK UKM TK juga menyerahkan bantuan kepada 40 UKM. Sementara itu, Kepala UPT Balai Latihan Kerja atau BLK Kabupaten Balangan, Abdul Muklis menambahkan bahwa para penerima bantuan nantinya akan diinventarisir untuk memastikan mereka memiliki keterampilan yang diperlukan. Para warga Balangan yang telah menerima bantuan dari pemerintah daerah Kabupaten Balangan, selanjutnya nanti kami inventarisir. Kemarin kan di aplikasi SIAPD itu ada beberapa yang tidak termasuk memiliki keahlian. Kedepannya kami dari Balai Latihan Kerja Kabupaten Balangan akan menginventarisir penerimanya, dan yang bersangkutan nantinya ada yang masih belum ahli terkait perbengkelan tadi, nanti kami didik dan kami prioritaskan yang bersangkutan untuk mengikuti pelatihan perbengkelan di Balai Latihan Kerja Kabupaten Balangan. Begitupun untuk penerima peralatan menjahit, nantinya akan kami inventarisir juga agar yang bersangkutan nanti tetap kami prioritaskan untuk mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja Kabupaten Balangan. Ditemui terpisah salah satu penerima bantuan peralatan tata rias dari Desa Baru Bahinu Dalam, Ahmad Yani mengungkapkan rasa terima kasihnya atas bantuan yang telah diberikan tersebut. Nama ulun Ahmad Yani dari Desa Baru Bahinu Dalam. Menerima apa tadi Pian? Menerima tata rias. Dan ya. Bagaimana nih ungkapan perasaan mungkin kepada pemerintah daerah seperti apa? Iya, sangat berterima kasih atas bantuannya. Nanda Yuliarti dan juru kamera Abdul Halim melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Demikian Batarbangan edisi kali ini. Saya Bella Kirarendra dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus dan subscribe channel YouTube Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa lagi di edisi Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.